Hanya bermodal kunci Inggris karatan dan trik montir jalanan Bandung, cowok TKI ini sukses menjinakkan monster GTR milik Ratu Drift Jepang. Tapi saat dipanggil ke rumah mewah calon mertuanya di Tokyo, bukannya diusir mafia, ia malah ditantang makan jengkol pakai bahasa Sunda. Kok bisa? Bagi orang-orang di pemukiman pada Kiara Condong, Bandung, nasib seringkali dianggap seperti nasib sepotong tripleks di tengah banjir Cileuncang, pasrah kemana air membawa pergi. Namun bagi Fajar, nasib adalah perkara getaran, bunyi, dan ketepatan menebak diameter piston. Sejak usia sekolah dasar, dunianya tidak diisi oleh dongeng tentang para ksatria atau pahlawan super, melainkan kisah-kisah kepahlawanan seputar packing blok mesin yang bocor, karburator yang tersumbat remah-remah tangki karat, dan perjuangan memperpanjang umur angkot raya kebon kalapa yang ringkih. Ayahnya, Mangko Sasih, adalah seorang begawan montir tanpa ijazah yang dihormati di seantero ruko sempit Kiara Condong. Dari lekuk tangan ayahnya yang selalu hitam oleh oli pekat, Fajar mewarisi sebilah bakat alam yang langka, sebuah indera keenam mekanis yang membuatnya mampu memahami isi perut mesin melampaui kemampuan membaca buku manual manapun. Fajar adalah tipe pemuda yang tumbuh di lingkungan yang keras namun tetap memelihara sejenis keceriaan yang bebal. Di tengah kepulan asap knalpot dua tak yang pengap dan bisingnya suara klakson telolet, ia belajar mengasah pendengarannya. Bakat itu tumbuh menjadi semacam ilmu sihir jalanan. Cukup dengan menempelkan kupingnya ke kap mesin yang panas, atau mendekatkan obeng panjang ke blok silinder, ia bisa langsung tahu jika ring piston ketiga mulai aus atau jika ada rantai keteng yang melar 1 mm. Keahlian supranatural ini membuatnya dijuluki anak-anak tongkrongan sebagai sang alkemis oli. Sebuah gelar yang terdengar gagah, meskipun pada kenyataannya sehari-hari ia tetaplah seorang remaja yang tidurnya berbantalkan ban dalam bekas dan baunya selalu karbol campur bensin. Keajaiban sejati dalam hidup Fajar terjadi bukan saat ia berhasil menghidupkan kembali mesin pickup rongsokan yang sudah mati 10 tahun, melainkan ketika sebuah brosur program beasiswa pelatihan kerja ke luar negeri mendarat di meja bengkel ayahnya. Brosur itu tampak mentereng, kontras dengan meja kayu yang penuh bercak gemuk. Program itu adalah kerjasama resmi antara pemerintah daerah dengan sebuah konsorsium otomotif di Tokyo. Syarat utamanya berat, menuntut kemahiran teknis yang diuji langsung oleh para insinyur dari Jepang. Ratusan lulusan sekolah teknik dari berbagai kota besar datang membawa map tebal, sertifikat kelulusan formal, dan komputer jinjing yang berisi diagram modern. Sementara itu, Fajar datang hanya dengan selembar kaos berkerah yang disetrika agak terburu-buru, ijazah paket C, dan sebuah kunci Inggris tua berkarat warisan kakeknya yang selalu ia selipkan di kantong celana belakang. Ujian praktik hari itu dirancang untuk menyaring orang-orang pintar, namun para penguji Jepang tidak menyangka akan bertemu dengan spesimen unik dari Bandung. Sebuah mesin uji sengaja dirusak secara acak dengan galat komputer yang rumit. Ketika peserta lain sibuk menatap layar pemindai digital dengan dahi berkerut, Fajar justru mematikan semua alat elektronik tersebut karena menganggapnya berisik. Ia berdiri tenang di samping mesin, menutup matanya rapat-rapat, lalu meminta penguji menyalakan kontak selama 5 detik saja. Lewat raungan pendek mesin yang pincang itu, telinga Kiara Condong milik Fajar menangkap sebuah ketukan halus yang ganjil, sebuah ritme yang salah di bagian katup buang. Tanpa ragu, ia meraih kunci pas, memutar sebuah setelan kecil di bagian dalam dengan presisi seorang dokter bedah jantung, dan menyuruh penguji menyalakannya kembali. Mesin itu langsung berputar halus, nyaris tanpa suara, seirama dengan detak jantung para penguji yang melongo keheranan. Keberhasilan memenangkan beasiswa itu segera menjadi legenda baru di warung kopi dekat rumahnya. Pengumuman nama Fajar sebagai salah satu dari sedikit pemuda yang berangkat ke Tokyo disambut tangis haru ibunya dan syukuran kecil-kecilan berupa tumpeng nasi kuning tanpa lauk daging. Bagi masyarakat Kiara Condong, kepergian Fajar ke negara megateknologi seperti Jepang adalah sebuah lompatan kosmik, seolah-olah ada tetangga mereka yang mendadak direkrut menjadi astronaut oleh Badan Antariksa Dunia. Mangko Sasih tidak memberi banyak wejangan saat melepas anaknya di bandara. Pria tua itu hanya menyerahkan sebotol kecil minyak angin dan selembar kain lap katun kumal yang biasa dipakai di bengkel mereka, sebuah simbol bisu bahwa dimanapun kaki berpijak, martabat seorang montir ditentukan oleh kebersihan hasil kerjanya, bukan oleh megahnya tempat ia berdiri. Penerbangan belasan jam di dalam burung besi adalah pengalaman pertama Fajar melintasi awan. Sepanjang perjalanan, ia tidak bisa tidur karena takjub melihat deretan lampu kota dari ketinggian yang mengingatkannya pada percikan api las listrik di malam hari. Namun, romantisme keberangkatan itu segera menguap begitu kakinya menyentuh lantai Bandara Narita, Tokyo.
Udara musim dingin yang menusuk tulang langsung menyergap tubuhnya yang hanya dibalut jaket jeans murah. Tokyo menyambutnya dengan pemandangan yang terasa begitu gila sekaligus mengintimidasi. Kota ini bergerak dalam kecepatan yang konstan dan mekanis, dengan lautan manusia yang berjalan terburu-buru tanpa saling menyapa, di bawah kepungan gedung-gedung pencakar langit yang puncaknya hilang ditelan kabut tipis. Keesokan harinya, Fajar langsung diantar menuju tempat tugasnya, bengkel premium Shinagawa. Tempat itu lebih mirip laboratorium rahasia atau ruang operasi rumah sakit ketimbang sebuah bengkel kendaraan. Lantainya dilapisi keramik putih mengilat tanpa ada setitik pun noda oli. Di dalam ruangan, berderet mobil-mobil sport eksotis dengan harga selangit, dikelilingi oleh lengan-lengan robotik dan komputer penata laksana mesin yang berkedip-kedip angkuh. Para montir lokal bekerja dengan seragam mekanik yang sangat bersih, mengenakan masker, dan bergerak dalam kesunyian yang kaku. Tidak ada suara tawa, tidak ada kepulan asap rokok, dan yang paling menyiksa bagi Fajar, tidak ada musik dangdut yang biasa menemaninya bekerja. Kenyataan pahit segera menghantam Fajar pada jam pertama kerja. Sertifikat pelatihan kerja tingkat internasional yang ia bawa dengan bangga dari Indonesia ternyata tidak memiliki nilai apapun di mata manajemen bengkel tersebut. Bagi para pengawas di Shinagawa, Fajar hanyalah seorang buruh migran kontrak dari negara dunia ketiga yang direkrut demi memenuhi kuota pekerja murah. Ia tidak diizinkan menyentuh tombol komputer, apalagi mendekati mesin-mesin mobil mewah yang sedang diperbaiki. Status profesionalnya langsung merosot tajam ke titik nadir, menempatkannya di kasta paling rendah dalam hierarki bengkel. Tugas pertama sang alkemis oli dari Bandung di kota paling modern di dunia ternyata sangat bersahaja sekaligus mengenaskan. Memegang sapu, membawa kain pel, dan memastikan bak sampah di sudut bengkel tidak penuh. Di bawah tatapan dingin dan meremehkan dari para montir senior Jepang yang berlalu lalang, Fajar berdiri terpaku memandangi lantai keramik yang bersih. Ia meraba kunci Inggris tua di saku belakangnya, menyadari bahwa perjalanan menaklukkan ibu kota dunia ini akan jauh lebih keras daripada sekadar menebak bunyi kerusakan mesin angkot. Jika ada hal yang paling cepat merontokkan harga diri seorang lelaki, itu bukanlah kemiskinan, melainkan ketika keahliannya dianggap tidak ada. Di bengkel premium Shinagawa, Fajar merasakan betul bagaimana rasanya menjadi makhluk tak kasat mata. Setiap pagi, ia tiba paling awal, mengenakan seragam mekanik bernomor punggung paling buncit, lalu segera mengambil senjata utamanya, sebuah sapu bergagang aluminium dan kain pel beraroma lemon. Dunia barunya ini adalah sebuah ironi yang getir. Ia berada di kuil otomotif paling megah di Tokyo, dikelilingi oleh deretan mobil sport legendaris seperti Honda NSX, Toyota Supra, hingga Porsche yang harganya bisa membeli seluruh ruko di Kiara Condong beserta isinya. Namun, tugas Fajar hanyalah membersihkan sisa debu dari ban mobil-mobil tersebut. Ia dilarang keras memegang kunci pas, dilarang mendekati area komputerisasi, bahkan dilarang berdiri terlalu dekat saat para mekanik Jepang sedang berdiskusi. Kepala mekanik di bengkel itu bernama Takashi. Pria parubaya itu bertubuh tegap, berwajah sekeras batu granit, dan memiliki sepasang mata yang selalu menatap Fajar seolah-olah Fajar adalah seonggok sampah yang salah tempat. Bagi Takashi, presisi adalah segalanya, dan seorang pemuda asing dari bengkel jalanan Indonesia tidak akan pernah bisa mengecap arti presisi yang sesungguhnya. Kebencian Takashi tidak disampaikan lewat makian yang meledak-ledak, melainkan lewat gestur-gestur kecil yang jauh lebih menyakitkan, melemparkan kain lap kotor ke arah kaki Fajar, atau sengaja menumpahkan oli bekas ke lantai yang baru saja Fajar pel hingga mengilat. Fajar menerima semua itu dengan keteguhan yang ajaib. Setiap kali hatinya terasa sesak dan air mata hampir menetes karena rindu rumah serta rasa jengah, ia akan masuk ke toilet bengkel, meraba kunci Inggris tua milik kakeknya di saku belakang, lalu menatap cermin sambil tersenyum lebar. Ia menolak untuk kalah oleh keadaan. Di sela-sela waktu menyapunya, matanya tidak pernah berhenti mencuri ilmu. Ia merekam bagaimana para mekanik Jepang membaca grafik torsi, mencatat dalam kepalanya ritme suara mesin yang sehat, dan mempelajari struktur suspensi modern yang belum pernah ia lihat di Bandung. Puncak ujian mental Fajar terjadi pada minggu ketiga musim dingin. Sore itu, bengkel sedang sangat sibuk karena ada kunjungan dari para petinggi investor. Sebuah Mazda RX-7 dengan mesin rotari yang sangat sensitif sedang disetel ulang oleh Takashi. Karena terburu-buru, Takashi tidak sengaja menyenggol sebuah wadah berisi ratusan baut saringan udara yang ukurannya sangat spesifik dan mirip satu sama lain. Baut-baut itu berhamburan, menggelinding ke segala penjuru lantai keramik yang putih. Suasana bengkel mendadak hening seketika. Wajah Takashi memerah karena malu di depan para investor. Tanpa berpikir panjang, ia menunjuk Fajar yang sedang memegang sapu di sudut ruangan,
lalu membentaknya dengan suara bariton yang menggema ke seluruh langit-langit bengkel. "Oi, kemari kamu. Berlutut dan kumpulkan semua baut itu sekarang. Jangan ada satupun yang tertinggal," teriak Takashi dalam bahasa Jepang yang kasar. Para mekanik lain menunduk. Tidak ada yang berani membela. Investor yang melihat hal itu hanya menatap dengan pandangan dingin, seolah menganggap hal itu wajar dilakukan kepada seorang kuli kontrak. Fajar tertegun. Detik itu, dadanya bergemuruh hebat. Di Bandung, sekere-kerenya ia dan ayahnya, mereka tidak pernah merangkak di lantai hanya untuk memungut baut di bawah kaki orang yang merendahkan mereka. Penghinaan ini terasa begitu personal dan menghunjam langsung ke martabatnya sebagai seorang montir didikan Kiara Condong. Fajar menarik napas dalam-dalam. Sambil mengepalkan tangan, ia berjalan mendekati kerumunan itu. Perlahan, ia menekuk lututnya, berlutut di atas lantai yang sedingin es, lalu mulai memunguti baut satu persatu dengan tangan telanjang. Tangannya gemetar, bukan karena dingin, melainkan karena menahan gelombang emosi yang bergejolak di dalam dadanya. Saat ia sedang merangkak mengambil baut terakhir yang menggelinding tepat di bawah sepatu bot Takashi, pria Jepang itu sengaja menginjak baut tersebut, membuat jari-jari Fajar terjepit di bawah sol sepatunya yang keras. Takashi menatapnya dari atas dengan senyum sinis yang merendahkan. Fajar mendongak. Matanya yang biasa jenaka kini menatap Takashi dengan tatapan yang begitu tajam dan penuh harga diri. Ia tidak membalas dengan pukulan, melainkan dengan untaian kata dalam bahasa Jepang patah-patah yang ia pelajari dengan susah payah setiap malam di kamar kosnya. Suaranya bergetar, namun terdengar sangat tegas dan jelas di tengah keheningan bengkel. "Takashi-san, saya kesini untuk belajar mesin, bukan untuk menjadi budak. Tangan saya memang hitam karena oli, tapi ayah saya mengajari saya bahwa harga diri seorang montir tidak bisa diinjak-injak oleh sepatu siapapun." Mendengar ucapan berani dari kasta terendah di bengkel itu, Takashi terkejut. Ia perlahan mengangkat kakinya. Wajahnya berubah antara geram dan tak percaya bahwa seorang buruh kontrak berani menatap matanya sedekat itu. Fajar segera bangkit berdiri, meletakkan wadah penuh baut itu di atas meja kerja dengan hentakan yang mantap, lalu mengambil sapunya kembali tanpa mengatakan sepatah kata pun lagi. Malamnya, setelah bengkel tutup dan semua orang pulang, Fajar duduk sendirian di halte bus di bawah guyuran rintik salju yang mulai turun. Bahunya berguncang pelan. Ia mengeluarkan kain lap katun kumal pemberian ayahnya dari dalam saku, mencium bau oli Kiara Condong yang masih tersisa di sana, dan membiarkan air matanya tumpah dalam kesunyian Tokyo. Babak pertama pertarungannya di tanah rantau ternyata bukan melawan teknologi, melainkan melawan keangkuhan manusia. Namun di dalam hati kecilnya, sebuah api tekad baru saja menyala. Ia bersumpah tidak akan pulang ke Bandung sebelum membuat orang-orang di bengkel itu menunduk hormat pada kemampuan tangannya. Roda nasib seringkali berputar secepat putaran poros engkol mesin balap. Setelah peristiwa pemungutan baut yang menguras air mata dan harga diri itu, Fajar kembali menjadi bayang-bayang di bengkel premium Shinagawa. Namun, ada sesuatu yang berbeda di dalam dirinya. Api tekad yang menyala di halte bus malam itu membuatnya bekerja dengan disiplin yang makin gila. Ia menyapu lantai dengan kecepatan 2 kali lipat, mengelap kaca jendela bengkel hingga sebersih kristal, dan matanya tetap setajam elang, merekam setiap detail gerakan tangan para mekanik Jepang. Ia ibarat pendekar yang sedang mengumpulkan tenaga dalam, menunggu saat yang tepat untuk melepaskan satu pukulan pamungkas. Kesempatan itu datang pada sebuah sore yang mendung di penghujung musim dingin. Angin utara berembus kencang membawa sisa-sisa es, membuat suhu di dalam bengkel terasa mencekam. Keheningan sore itu mendadak pecah berkeping-keping oleh sebuah suara raungan mesin yang sangat mengerikan dari arah jalan raya. Suaranya bukan sekadar bising, melainkan kombinasi antara lengkingan tinggi mesin bersilinder besar dan bunyi ritem yang patah, mirip seekor monster purba yang sedang sekarat namun dipaksa berlari. Semua mekanik, termasuk Takashi yang sedang menyetel suspensi, langsung menghentikan pekerjaan mereka dan menatap ke arah pintu gerbang bengkel. Sebuah Nissan GT-R R35 berwarna hitam pekat, dengan bodi serat karbon yang tampak sangar dan ceper, berbelok patah lalu berhenti tepat di tengah-tengah area servis utama. Mobil itu adalah legenda hidup jalanan Jepang, sebuah mahakarya otomotif yang sering dijuluki Godzilla. Namun, Godzilla yang satu ini sedang sakit parah. Dari sela-sela kap mesinnya, keluar asap tipis berwarna putih, dan suara stasionernya naik turun secara liar, memekakan telinga siapa saja yang berdiri di dekatnya. Pintu kemudi terbuka ke atas. Dari dalam kabin yang penuh dengan panel indikator digital, keluar seorang gadis muda. Penampilannya langsung membekukan seisi ruangan. Gadis itu mengenakan jaket balap tebal berwarna merah menyala dengan logo sponsor berderet di lengannya. Rambutnya hitam lurus sebahu, wajahnya secantik boneka porselen di toko cenderamata Kyoto, namun tatapan matanya sedingin es di puncak gunung Fuji.
Ia adalah Aiko Tanaka, sang ratu drift Jepang, perempuan yang dihormati di sirkuit karena keberaniannya meluncur miring di tikungan tajam dengan kecepatan ratusan kilometer per jam. Wajah Aiko tampak gusar dan penuh frustrasi. Sebuah kejuaraan penting di sirkuit Tsukuba tinggal hitungan hari, dan mobil andalannya justru mengalami malfungsi kronis yang aneh. Takashi segera maju dengan membungkuk hormat, memimpin barisan mekanik terbaiknya untuk menangani mobil sang ratu. Dalam sekejap, monster hitam itu dikepung oleh peralatan paling canggih di Tokyo. 3 buah komputer pemindai digital berspesifikasi tinggi dicolokkan ke sistem manajemen mesin kendaraan. Layar-layar monitor besar berkedip-kedip, menampilkan ribuan baris kode, grafik torsi, dan kurva pengapian silinder. 2 jam berlalu dalam ketegangan yang menyesakkan. Takashi dan para montir senior berdiskusi dengan dahi berkerut. Wajah mereka mulai dibasahi keringat dingin. Komputer canggih mereka menyatakan bahwa seluruh sistem elektronik mobil dalam keadaan sempurna. Semua sensor membaca data secara normal. Namun, setiap kali pedal gas diinjak, mesin itu kembali meraung kacau dan bergetar hebat seolah-olah ingin melompat keluar dari tempatnya. Komputer, dewa penolong yang selama ini diagung-agungkan di bengkel itu, mendadak lumpuh tak berkutik menghadapi misteri mesin tersebut. Aiko berdiri bersedekap di sudut ruangan, matanya menatap jam dinding dengan pandangan yang makin tajam, membuat nyali Takashi makin ciut. Di sudut lain, Fajar berdiri diam sambil memegang gagang sapunya. Sejak mobil itu datang, telinga Kiara Condong miliknya tidak sedetik pun lepas dari bunyi mesin tersebut. Bagi Fajar, komputer hanyalah benda mati yang membaca angka, sedangkan mesin adalah makhluk hidup yang berbicara lewat suara. Di tengah keputusasaan para mekanik Jepang yang mulai menyerah, Fajar menangkap sesuatu yang luput dari perhatian semua orang. Di antara gemuruh suara knalpot yang menggelegar, ada sejenis ketukan halus yang sangat tipis, sebuah ritme, klik-klik-klik, yang konstan, yang hanya muncul ketika mesin berada di putaran 3000-an. Itu bukan masalah perangkat lunak atau sensor digital, melainkan masalah mekanis murni yang letaknya sangat tersembunyi. Didorong oleh rasa kasihan melihat kepanikan di bengkel dan keyakinan mutlak pada indera pendengarannya, Fajar mengambil keputusan paling nekat dalam hidupnya. Ia meletakkan sapunya, berjalan membelah kerumunan mekanik, lalu melangkah mantap mendekati bagian depan Nissan GT-R tersebut. Tindakan beraninya ini membuat Takashi melotot marah dan hendak mengusirnya. Namun, sebelum Takashi sempat berteriak, Fajar sudah meraba saku belakangnya, mengeluarkan sebuah obeng panjang bermata pipih dan kunci Inggris tua miliknya yang berkarat. Di depan mata Aiko Tanaka yang menatapnya dengan heran, Fajar berlutut di depan kap mesin yang terbuka lebar. Ia menolak menggunakan alat pemindai digital. Sebagai gantinya, ia menempelkan ujung gagang obeng panjang ke beberapa titik di blok mesin bagian bawah, lalu menempelkan telinga kirinya ke ujung besi obeng tersebut, persis seperti seorang tabib kuno yang sedang meramal cuaca atau mendengarkan denyut nadi pasien yang kritis. Selama hampir 1 menit, Fajar mematung dalam posisi itu, menutup matanya, membiarkan getaran mesin merambat masuk ke dalam gendang telinganya, menyusuri ingatan masa lalunya di bengkel angkot Bandung. Senyum tipis perlahan terukir di wajah Fajar yang coreng-moreng oleh debu. Ia telah menemukan penyakit sang monster. Tanpa meminta izin, tangannya bergerak secepat kilat menyelinap ke celah sempit di bawah manifold bensin, sebuah area gelap yang tak tersorot oleh lampu bengkel. Menggunakan kunci Inggris tuanya, ia memutar sebuah baut pengikat jalur vakum udara sekunder yang ternyata longgar setengah putaran akibat getaran ekstrim sirkuit, sebuah kerusakan fisik sepele yang tak akan pernah bisa dibaca oleh sensor komputer manapun. Begitu kunci Inggris Fajar mengetuk bagian besi dengan bunyi klik yang mantap, ia langsung mundur 3 langkah dan memberi isyarat dengan anggukan kepala kepada kru Aiko untuk menyalakan mesin kembali. Saat tombol starter ditekan, keajaiban pun terjadi. Raungan pincang yang mengerikan itu lenyap seketika. Mesin Nissan GT-R R35 itu kini berputar dengan sangat halus, konstan, dan menghasilkan suara dengung yang padat serta berwibawa, seperti suara macan tutul yang sedang tertidur pulas. Godzilla telah sembuh total dalam waktu kurang dari 5 menit di tangan seorang pelayan bengkel. Suasana bengkel Shinagawa mendadak sunyi, seolah-olah waktu berhenti berputar. Takashi berdiri mematung dengan mulut setengah terbuka, memandangi komputer canggihnya yang kini tampak seperti rongsokan tak berguna. Para mekanik lain saling berpandangan dengan wajah pucat karena malu dan tak percaya. Di tengah keheningan yang luar biasa itu, Aiko Tanaka perlahan berjalan mendekati bagian depan mobilnya. Ia tidak melihat ke arah mesin yang sudah sehat, melainkan memaku pandangannya langsung ke arah Fajar. Gadis musim dingin yang terkenal angkuh itu menatap pemuda Bandung berbaju kusam tersebut dengan sepasang mata yang melebar penuh kekaguman dan rasa takjub yang tak bisa disembunyikan lagi. Detik itu, kasta terendah di bengkel telah meruntuhkan kesombongan teknologi Tokyo hanya dengan sebilah obeng dan ketajaman telinga seorang anak Kiara Condong. Dunia otomotif Tokyo gempar bukan karena peluncuran mesin hibrida terbaru, melainkan karena sebuah keputusan gila yang keluar dari mulut Aiko Tanaka. 2 hari setelah insiden magis di bengkel Shinagawa,
Sebuah surat resmi bermaterai khusus dari manajemen tim balap Tanaka Racing mendarat di meja pemilik bengkel. Isinya singkat, padat, dan membuat jantung Takashi seperti melompat keluar dari dada. Aiko Tanaka menunjuk Fajar sebagai mekanik pribadi eksklusif yang memegang kendali penuh atas perawatan Nissan GT-R R35 miliknya selama musim balap tahun ini. Perubahan status ini seperti membalikan telapak tangan. Fajar tidak lagi memegang sapu atau kain pel beraroma lemon. Ia kini memiliki meja kerja sendiri di area utama, lengkap dengan lemari perkakas baru yang mengilat. Namun, sebuah hukum alam yang universal selalu berlaku di mana-mana. Ketika derajatmu dinaikkan, telinga dan hatimu harus siap menerima ujian yang lebih besar. Konflik ringan namun menusuk hati datang dari lingkungan bengkel sendiri. Rekan-rekan kerjanya, sesama montir kontrak dari berbagai negara, mulai menjauh. Mereka menganggap Fajar menggunakan taktik cari muka. Sementara itu, Takashi secara terang-terangan menunjukkan sabotase mental. Pria Jepang itu sengaja menyembunyikan kunci pas ukuran khusus, mengunci lemari oli kompresi tinggi, atau mengabaikan Fajar saat briefing pagi. Fajar kembali menjadi orang asing, kali ini bukan karena ia berada di kasta terendah, melainkan karena ia dianggap melompati kasta dengan cara yang tidak adil. Puncaknya terjadi pada suatu siang ketika Aiko datang untuk pengecekan rutin menjelang latihan di sirkuit Fuji Speedway. Fajar bermaksud mengambil dongkrak hidrolik besar di sudut ruangan, namun Takashi sengaja menaruh kakinya di depan tuas pengunci, menghalangi langkah Fajar dengan tatapan yang sangat meremehkan. "Kamu pikir, hanya karena beruntung sekali menebak baut longgar, kamu sudah setara dengan kami?" Desis Takashi dalam bahasa Jepang, suaranya pelan namun tajam seperti silet. "Kamu tetaplah kuli murah dari negara miskin yang tidak tahu apa-apa tentang teknologi balap sesungguhnya." Fajar tertegun di depan dongkrak. Kata-kata Takashi kali ini tidak membuatnya menangis seperti di hal tebus waktu itu. Ada rasa perih yang mendalam di dadanya, bukan karena dihina, melainkan karena ia menyadari betapa kerasnya hati manusia yang dilingkupi rasa iri. Ia menarik napas dalam-dalam, menatap mata Takashi tanpa rasa takut, lalu menjawab dengan suara yang tenang namun bergetar menahan emosi. "Takashi-san, bapak saya di Bandung selalu bilang, mesin tidak pernah tanya paspor atau warna kulit montirnya. Kalau kita merawatnya dengan hati, dia akan patuh. Saya menghormati ijazah tinggi Anda, jadi tolong hormati cara kerja saya." Mendengar perdebatan kecil itu, Aiko yang sejak tadi berdiri di samping mobilnya segera melangkah maju. Suasana bengkel mendadak sedingin es. Dengan wibawa seorang putri konglomerat sekaligus pembalap papan atas, Aiko menatap Takashi dengan pandangan yang membuat pria parubaya itu langsung menundukkan kepala sedalam-dalamnya. Aiko kemudian berbalik menghadap Fajar. Ketegangan di wajah gadis itu mencair, digantikan oleh seulas senyum tipis yang sangat langka. Ia merebut dongkrak hidrolik dari dekat kaki Takashi, lalu mendorongnya sendiri ke arah mobil, sebuah gestur pembelaan yang luar biasa di depan seluruh isi bengkel. Sore itu, Fajar harus ikut di dalam mobil Aiko menuju sirkuit latihan di pinggiran Tokyo. Ini adalah pertama kalinya Fajar duduk di kursi penumpang sebuah mobil balap liar yang legal. Sepanjang perjalanan membelah jalan tol Shuto yang berkelok-kelok, keheningan melanda kabin. Fajar yang biasanya cerewet dan suka bersiul, kali ini hanya dia menatap keluar jendela. Hatinya masih sedikit gundah oleh ucapan Takashi. Aiko menyadari perubahan sikap mekanik barunya itu. Sambil tetap fokus menatap jalan raya di depannya dengan kecepatan tinggi, ia membuka suara. Bahasa Inggrisnya agak patah-patah, dikombinasikan dengan beberapa kata bahasa Jepang yang sederhana, mencoba mencairkan suasana. "Fajar, jangan dengarkan Takashi. Di Jepang, banyak orang yang kepalanya penuh angka, tapi hatinya kosong," kata Aiko, matanya melirik sekilas lewat kaca spion tengah. Fajar tersenyum kecut. "Saya cuma sedih, Neng Aiko. Di tempat saya, sesama montir itu bersaudara. Kalau ada yang kesusahan, kita pinjamkan alat, bukan malah disembunyikan." Aiko terdiam sejenak, meresapi kata "Neng" yang sering diucapkan Fajar. "Neng, apa artinya?" tanya Aiko, keningnya berkerut lucu. "Oh, itu sebutan untuk perempuan di Bandung. Artinya gadis yang dihormati, yang gulis, maksudnya yang cantik," jawab Fajar, wajahnya mendadak memerah karena keceplosan. Mendengar penjelasan spontan itu, Aiko Tanaka, sang ratu drift yang terkenal dingin dan tak pernah tersenyum di depan media, tiba-tiba tertawa renyah. Suara tawanya terdengar begitu merdu di dalam kabin mobil yang bising oleh raungan knalpot. Konflik batin dan rasa perih yang dirasakan Fajar sejak siang tadi mendadak menguap begitu saja.
digantikan oleh sejenis kehangatan baru yang aneh. Pertemuan dua budaya ini mulai menemukan ritmenya yang unik. Fajar menyadari bahwa di balik dinding keangkuhan kota Tokyo dan dinginnya sikap orang-orang di bengkel, ada jiwa-jiwa kesepian yang rindu akan ketulusan. Dan bagi Fajar, modal utamanya merantau ke negeri orang memang bukanlah uang atau ijazah mentereng, melainkan ketulusan khas anak Kiara Condong yang tak akan pernah bisa dibeli dengan mata uang yen manapun. Tekanan dalam hidup seorang pembalap profesional di Tokyo ternyata tidak jauh berbeda dengan tekanan supir angkot di Kiara Condong yang kejar setoran. Sama-sama melelahkan dan seringkali membuat kepala hampir pecah. Sore itu di sirkuit latihan Fuji Speedway, sirkuit legendaris di bawah kaki Gunung Fuji, situasi di dalam paddock Tanaka Racing terasa sangat mencekam. Aiko baru saja menyelesaikan sesi latihan waktu, time attack, yang buruk. Mobilnya beberapa kali melintir di tikungan tajam, dan catatan waktunya merosot 2 detik penuh dari rival utamanya, Ryuji. Manajer tim, seorang pria parubaya bertubuh tambun yang mengenakan kemeja sponsor ketat, berdiri di depan Aiko sambil memegang papan jalan. Ia terus-menerus mengayunkan telunjuknya ke udara, menceramahi Aiko tentang tuntutan sponsor, investasi jutaan yen yang dipertaruhkan, dan ancaman pemutusan kontrak jika Aiko gagal di kejuaraan besar mendatang. Aiko hanya berdiri mematung. Kepalanya menunduk dalam-dalam, rambut hitamnya menutupi sebagian wajahnya, dan kedua tangannya yang masih mengenakan sarung tangan balap terkepal erat hingga memutih. Di sudut paddock, Fajar menyaksikan pemandangan itu dengan hati yang teriris. Ia tahu betul, masalahnya bukan pada mesin Nissan GT-R yang sudah ia setel dengan sempurna, melainkan pada beban mental seberat bertonton yang sedang bergelayut di pundak gadis itu. Begitu manajer itu pergi dengan langkah gusar, Aiko tiba-tiba berjalan cepat menuju mobil biasa milik pribadinya, sebuah sedan kecil yang jauh dari kesan mewah. Ia membuka pintu kemudi dengan sentakan kasar, lalu menatap Fajar yang sedang membersihkan kunci pas. Tanpa suara, dagunya memberi isyarat agar Fajar segera naik ke kursi penumpang. Fajar yang tanggap langsung melompat masuk. Mobil itu langsung melesat pergi meninggalkan sirkuit, membelah jalanan perbukitan Hakone yang mulai sepi di telan senja. Aiko menyetir seperti orang kesurupan. Mobil meliuk-liuk di tikungan tajam pegunungan tanpa mengurangi kecepatan. Di sampingnya, Fajar hanya bisa berpegangan erat pada sabuk pengaman sambil berkomat-kamit merapalkan doa selamat. Namun, ia tidak meminta Aiko melambat. Ia tahu, gadis di sampingnya ini sedang mencari pelampiasan atas sesak di dadanya. Setelah hampir 1 jam berkendara tanpa tujuan, Aiko akhirnya menginjak rem dengan keras, menghentikan mobil di sebuah sudut taman kota yang sepi di pinggiran Tokyo. Pemandangan di depan mereka sebenarnya sangat indah. Kerlip lampu kota Tokyo di kejauhan yang mulai menyala di bawah langit malam, namun atmosfer di dalam mobil terasa begitu pekat oleh kesedihan. Aiko mendadak menyandarkan kepalanya di atas lingkar kemudi. Bahunya yang kecil mulai berguncang pelan. Keangkuhan sang ratu drift yang selama ini kokoh seperti benteng besi runtuh ketika di hadapan pemuda dari Bandung tersebut. Air matanya tumpah dalam kesunyian kabin mobil. Fajar tertegun. Di Kiara Condong, jika ada perempuan menangis, obatnya sederhana, diajak makan cuanki atau dibelikan es kelapa muda. Maka, dengan kecerdikan khas anak rantau yang selalu siap siaga, Fajar meraba tas ransel kainnya yang ditaruh di kursi belakang. Ia keluar dari mobil, membuka bagasi belakang, lalu menggelar selembar koran bekas di atas kap mobil yang masih hangat. Dari dalam tasnya, ia mengeluarkan sebuah termos kecil berisi air panas yang selalu ia bawa dari kos, 2 bungkus mie instan goreng asli Indonesia rasa kaldu ayam, dan sebuah mangkuk plastik wadah bekalnya. Dengan telaten, Fajar menyeduh mie instan tersebut. Dalam hitungan menit, aroma gurih bumbu mie instan yang magis dan akrab itu langsung menyeruak, mengalahkan bau udara musim dingin Tokyo yang menusuk hidung. Fajar mengetuk kaca jendela mobil pelan. Aiko mendongak, menghapus air matanya dengan kasar, lalu keluar dari mobil dengan wajah bingung melihat kepulan asap dari atas kap mobilnya. Di tempat saya, kalau hati sedang ruyam, maksudnya sedang stres, makanan ini adalah obat paling manjur di dunia, Neng. Silakan dicoba, kata Fajar sambil menyodorkan garpu plastik dengan senyum paling tulus yang ia miliki. Aiko menatap mangkuk plastik itu dengan ragu. Di dunianya yang serba steril, makanan seperti ini tentu dianggap tidak sehat. Namun, rasa lapar dan rasa ingin tahunya mengalahkan segalanya. Ia menerima garpu tersebut, menggulung beberapa helai mie, lalu memasukkannya ke dalam mulut. Seketika itu juga, sepasang mata Aiko yang tadinya sembab langsung melebar. Rasa gurih yang kuat dan kehangatan mie itu seolah langsung menyengat lidahnya dan memberikan kehangatan instan ke perutnya yang kosong sejak siang.
Aiko makan dengan lahap, melupakan sejenak diet ketat atletnya. Di bawah temaram lampu taman, di atas kap mobil sedan tua, diplomasi mie instan itu berhasil meruntuhkan tembok raksasa yang memisahkan mereka selama ini. Setelah mangkuknya kosong, Aiko menghela napas panjang, menatap hamparan lampu Tokyo dengan pandangan yang jauh lebih tenang. Fajar, ayahku dia sangat keras. Sejak kecil aku dipaksa menjadi yang nomor satu. Jika aku kalah, aku merasa tidak punya arti apa-apa di rumah itu. Ucap Aiko, suaranya terdengar sangat lirih, bercampur dengan desau angin malam. Fajar mengangguk-angguk. Ia bersandar di samping Aiko. Neng Aiko, bapak saya cuma montir angkot. Dia selalu bilang, kita balapan itu bukan untuk menjatuhkan orang lain, tapi untuk mengalahkan rasa takut di dalam diri sendiri. Menang itu bonus, tapi berani berdiri di lintasan setelah berkali-kali gagal, itu baru namanya petarung sejati. Aiko menoleh, menatap wajah kusam Fajar yang terkena pantulan cahaya lampu kota. Petarung sejati? Tanyanya, mencoba mengeja kata bahasa Indonesia tersebut. Enya, Neng, pembalap hebat itu banyak di Jepang, tapi pembalap yang punya hati seperti Neng Aiko cuma satu. Jadi, besok jangan balapan untuk manajer atau sponsor. Balapanlah untuk diri Neng sendiri, ujar Fajar, ditutup dengan cengiran khasnya yang menular. Aiko terdiam cukup lama, merenungkan kata-kata sederhana namun menghunjam dalam dari pemuda Bandung itu. Kalimat Fajar tidak menggunakan teori psikologi olahraga yang rumit, namun memiliki daya dorong yang luar biasa karena lahir dari ketulusan hidup yang jujur. Perlahan, seulas senyum manis kembali terbit di wajah Aiko Tanaka. Rasa takut yang menyiksanya sejak siang tadi mendadak menguap, digantikan oleh rasa percaya diri yang baru. Malam itu, di pinggiran Tokyo yang dingin, di atas bungkus mie instan yang kosong, Fajar menyadari bahwa ia tidak hanya berhasil memperbaiki mesin mobil sang ratu drift, melainkan juga telah berhasil menyetel ulang semangat di dalam hati pemiliknya. Bagi orang Kiara Condong, hiburan puncak tahunan adalah pasar malam di lapangan kecamatan, di mana komedi putar berderit menyedihkan dan aroma arum manis bercampur bumbu tahu bulat. Namun di Tokyo, hiburan puncak adalah Hanami, festival melihat bunga sakura mekar di musim semi. Malam itu, Ueno Park berubah menjadi lautan manusia. Ribuan lampion kertas digantung di sela-sela ranting, memancarkan cahaya merah muda lembut yang menerangi kelopak-kelopak sakura yang gugur perlahan ditiup angin malam. Fajar berdiri di dekat air mancur taman dengan perasaan campur aduk. Ia mengenakan kemeja batik bermotif megamendung yang sengaja dikirim ibunya dari Bandung, dipadukan dengan celana jeans andalannya. Di tengah kerumunan warga Tokyo yang berpakaian modis, Fajar tampak seperti sebentuk anomali kebudayaan yang nyata. Namun, segala rasa canggungnya lenyap dalam sekejap ketika sebuah tepukan pelan mendarat di bahunya. Fajar berbalik dan mendadak lupa bagaimana cara bernapas selama beberapa detik. Di depannya berdiri Aiko Tanaka. Malam itu, ia menanggalkan jaket balap tebal dan celana ketatnya. Ia mengenakan kimono tradisional Jepang bermotif bunga krisan dengan sabuk obi berwarna keemasan. Rambut hitamnya disanggul rapi ke atas, menyisakan beberapa helai yang membingkai wajahnya yang putih bersih. Untuk pertama kalinya, Fajar melihat sang ratu drift bukan sebagai monster sirkuit yang menakutkan, melainkan sebagai seorang gadis remaja yang begitu anggun dan bersahaja. Mereka berjalan beriringan di bawah kanopi sakura yang melengkung indah. Dialog di antara mereka mengalir tanpa beban, meloncat dari topik tentang rasa tusuk sate yakitori yang mirip sate Madura, hingga mitos-mitos lokal tentang pohon sakura. Aiko tampak begitu lepas, tertawa lebar setiap kali Fajar memperagakan gaya supir angkot Bandung yang sedang berteriak mencari penumpang di terminal. Kebahagiaan malam itu terasa begitu murni, seolah-olah sirkuit balap, raungan mesin, dan tekanan sponsor berada di belahan bumi yang berbeda. Mereka berhenti di sebuah jembatan kayu kecil yang melintasi kolam penuh kelopak sakura. Aiko menatap pantulan lampion di air, lalu menoleh ke arah Fajar dengan binar mata yang belum pernah ia tunjukkan kepada siapapun. Fajar, terima kasih ya. Sejak kecil, aku tidak pernah diizinkan datang ke festival seperti ini. Ayah selalu bilang ini buang-buang waktu latihan, kata Aiko. Suaranya terdengar lembut, beradu dengan desau angin malam yang menjatuhkan kelopak sakura ke atas jembatan. Fajar tersenyum, menyandarkan kedua lengannya di pagar jembatan. Di Bandung ada pepatah, Neng, hidup itu jangan cuma diisi kerja, harus ada elingnya, harus ada waktu untuk menikmati ciptaan Tuhan. Biar hati kita tidak karatan seperti rantai motor yang jarang diberi oli. Aiko tersenyum mendengar perumpamaan mekanik khas Fajar. Namun,
Keindahan malam musim semi itu mendadak hancur berkeping-keping dalam hitungan detik. Ponsel di dalam tas kecil Aiko berdering nyaring. Begitu menekan tombol jawab, wajah Aiko yang tadinya cerah langsung berubah pucat pasi. Suara asisten mekanik dari markas latihan darurat mereka terdengar panik dan bergetar hebat di seberang telepon. Markas latihan mereka di daerah pinggiran Saitama baru saja disusupi orang tak dikenal. Sistem alarm sempat berbunyi, dan pelaku berhasil melarikan diri menggunakan sepeda motor tanpa plat nomor. Yang membuat jantung Aiko serasa berhenti detak adalah laporan selanjutnya. Kap mesin Nissan GT-R R35 miliknya ditemukan dalam keadaan terbuka, dan ada cairan aneh yang berceceran di lantai bawah mobil. Ada indikasi sabotase besar hidangan yang dilakukan sengaja oleh kaki tangan Ryuji, rival utama Aiko yang terkenal menghalalkan segala cara demi mempertahankan gelar juara berturut-turut. Tanpa membuang waktu, romansa festival Sakura itu runtuh digantikan kepanikan. Aiko menarik tangan Fajar, berlari membelah lautan manusia di Ueno Park menuju tempat parkir mobil. Di dalam taksi yang membawa mereka menuju Saitama, atmosfer kabin terasa begitu dingin dan mencekam. Aiko duduk menyudut, meremas jemarinya sendiri hingga memerah. Air mata frustrasinya kembali mengalir, merusak riasan wajahnya yang indah malam itu. Kenapa mereka harus sekejam ini? Fajar? Kejuaraan tinggal 2 hari lagi. Jika mesin itu rusak, semuanya selesai. Karierku, timku, dan harapan ayahku semuanya hancur. Bisik Aiko dengan suara serak, menahan tangis yang pecah di kegelapan taksi. Melihat kehancuran mental gadis di sampingnya, darah Kiara condong di dalam tubuh Fajar mendadak mendidih. Rasa takut yang sempat menyelinap langsung diusirnya jauh-jauh. Ia menggeser duduknya mendekat. Lalu dengan keberanian yang penuh rasa hormat, ia meletakkan tangan kanannya di atas kepalan tangan Aiko yang gemetar. "Neng Aiko, lihat saya," kata Fajar dengan nada suara yang begitu dalam, tegas, dan penuh keyakinan seorang montir sejati. Mereka bisa merusak besi, mereka bisa menyabotase kabel, tapi mereka tidak tahu kalau di samping Neng ada mekanik dari Bandung. Selama tangan saya masih bisa memegang kunci pas, saya bersumpah mobil itu akan tetap meluncur di lintasan. Jangan menangis untuk orang-orang licik seperti mereka. Aiko mendongak, menatap mata Fajar yang memancarkan keteguhan yang luar biasa. Di dalam mata pemuda berbaju batik itu, tidak ada keraguan sedikit pun. Sentuhan tangan Fajar yang kasar karena kapalan oli justru memberikan rasa aman yang luar biasa. Sebuah kekuatan gaib yang berhasil menghentikan badai keputusasaan di dalam hati Aiko. Taksi terus melesat membelah malam Tokyo yang dingin, menuju sebuah medan pertempuran baru di mana sebilah bakat alam dari Kiara Condong akan diuji sampai ke batas paling ekstrim. Malam merambat makin larut di pinggiran Saitama, meninggalkan udara dingin yang menggigit tulang di dalam hangar bengkel darurat Tanaka Racing. Ketika Fajar dan Aiko tiba, pemandangan di dalam ruangan itu begitu mengenaskan. Kap mesin Nissan GT-R R35 hitam itu menganga lebar, dikelilingi oleh ceceran cairan hidrolik dan remah-remah kabel yang terpotong berantakan di lantai. Sabotase itu dilakukan dengan sangat rapi dan kejam. Pelakunya jelas bukan orang awam, melainkan mekanik profesional kiriman Ryuji yang tahu persis letak titik-titik paling vital dari monster jalanan tersebut. Setelah melakukan pemeriksaan cepat, kru mekanik lokal Jepang langsung terduduk lemas dengan wajah pucat beralaskan semen dingin. Kerusakan terbesar terletak pada blok silinder bagian belakang yang mengalami retak rambut akibat hantaman benda tumpul berkali-kali secara sengaja, ditambah dengan seluruh sistem kabel ECU, engine control unit, yang dipotong acak-acakan. Dalam dunia otomotif modern Tokyo yang serba instan, kerusakan seperti ini berarti kiamat kecil. Suku cadang blok mesin aluminium untuk GT-R R35 berspesifikasi balap tidak dijual di toko biasa, dan memesannya langsung dari pabrik utama membutuhkan waktu minimal 3 minggu. Sementara itu, jarum jam terus berputar kejam, menyisakan kurang dari 12 jam sebelum pemeriksaan teknis prabalapan di sirkuit Odaiba dimulai. Di tengah keputusasaan yang melumpuhkan seisi ruangan, ketika semua orang mulai mengemasi barang-barang mereka dengan kepasrahan yang pahit, Fajar justru melepas kemeja batik mega mendungnya. Ia melipatnya rapi di atas kursi, menyisakan kaos oblong putihnya yang mulai kusam. Langkah kakinya terdengar mantap mendekati bodi mobil yang terluka. Disinilah mentalitas aneh seorang anak Kiara Condong muncul ke permukaan. Bagi Fajar, menyerah sebelum Fajar menyingsing adalah pantangan terbesar seorang lelaki. Jika di Bandung ia bisa menghidupkan kembali mesin angkot yang sudah terendam banjir setinggi atap selama seminggu hanya dengan modal nekat dan kreativitas jalanan, maka memperbaiki retak mesin di Tokyo bukanlah hal yang mustahil. Ia memproklamirkan sebuah malam, kegilaan montir Indonesia,
di tanah Jepang. Fajar mulai mengorganisasi pekerjaan dengan ketenangan seorang jenderal di medan perang. Karena keterbatasan bahasa, ia menggunakan bahasa isyarat tubuh yang tegas untuk memerintah para kru Jepang yang linglung. Ia meminta mereka mengumpulkan semua sisa kabel peniti, sebuah adaptor las gas portable, dan tumpukan lem besi epoksi berkekuatan tinggi. Sementara kru lain bertugas menyambung kembali ratusan kabel kecil ICU yang dipotong berdasarkan kode warna menggunakan ketelitian jari-jari mereka. Fajar mengambil alih tugas paling mustahil, menyembuhkan retakan pada blok mesin aluminium tanpa mesin las khusus. Disinilah sebilah takdir dan warisan masa lalu bekerja. Fajar meraba lehernya, melepaskan sebuah kalung tali hitam dengan bandul kuningan berbentuk mur kuno yang sudah halus karena sering tergesek kulit. Kalung itu adalah jimat keberuntungan yang diberikan ibunya di gerbang keberangkatan Bandara Narita, sebuah benda yang dilebur dari sisa kuningan murni kerajinan tangan kuno di Jawa Barat. Fajar meletakkan bandul kuningan itu di atas landasan besi, lalu menghantamnya dengan martil berkali-kali hingga hancur menjadi serpihan bubuk logam yang sangat halus. Menggunakan teknik las kuno yang hampir punah yang diajarkan ayahnya, Mangko Sasih, Fajar mencampur bubuk kuningan murni tersebut dengan cairan epoksi khusus. Rumus rahasia jalanan ini menciptakan sebuah senyawa baru yang sangat lengket namun memiliki titik lebur yang luar biasa tinggi saat mengeras, mampu menahan tekanan kompresi ekstrim dari mesin turbo ganda. Dengan ketelitian seorang seniman pahit yang sedang mengukir relief, Fajar mengoleskan ramuan kuningan Kiara Condong itu ke sela-sela retak rambut blok mesin GTR menggunakan sebilah-bilah bambu kecil yang ia raut sendiri dari sumpit bekas. Malam terus bergulir mematikan. Jarum jam bergeser ke angka 2, lalu angka 4 pagi. Suhu udara di dalam hangar merosot hingga mencapai 2 derajat Celcius. Jari-jari tangan Fajar mulai mati rasa karena dingin, dan kulitnya melepuh di beberapa bagian akibat cipratan uap panas dari adaptor las gas yang ia gunakan untuk mematangkan sambungan logam darurat tersebut. Matanya merah, bengkak karena asap dan kelelahan yang luar biasa. Namun ia menolak untuk beristirahat bahkan untuk sekadar minum air. Aiko berdiri tidak jauh dari sana, mengabaikan hawa dingin yang menusuk gaun kimononya, menatap punggung Fajar yang basah oleh keringat di tengah malam musim semi dengan rasa haru yang membuncah di dadanya. Gadis itu menyaksikan sebuah pemandangan yang tak akan pernah ia temukan di buku pelajaran sekolah manapun di Tokyo. Sebuah perjuangan tanpa batas yang digerakkan murni oleh ketulusan dan harga diri. Tepat ketika semburat cahaya merah pertama matahari terbit menembus celah jendela hangar Saitama, Fajar menegakkan punggungnya yang terasa kaku seperti kayu. Ia menyeka keringat di dahinya menggunakan kain lap katun kumal pemberian ayahnya, meninggalkan coretan hitam oli di pipinya. Semua kabel telah tersambung kembali dengan rapi, dan ramuan logam kuningan di blok mesin telah mengeras sempurna, berubah warna menjadi keemasan yang kontras di antara logam perak mesin. Fajar melangkah mundur, menatap Aiko, lalu memberikan sebuah anggukan kepala yang lemah namun penuh keyakinan. Saat tombol starter ditekan oleh kepala kru, seluruh orang di dalam ruangan menahan napas dalam kesunyian yang mencekam. Detik berikutnya, mesin Nissan GTR R35 itu meledak dalam raungan yang sangat dahsyat, menggetarkan seluruh dinding seng hangar. Suaranya terdengar jauh lebih padat, lebih galak, dan memiliki ritme yang sangat stabil tanpa ada sedikit pun kebocoran kompresi. Jiwa dari jimat kuningan Kiara Condong kini telah menyatu dengan teknologi mutakhir Jepang. Fajar tersenyum tipis di tengah keletihannya yang luar biasa, menyadari bahwa Fajar telah tiba, dan monster hitam itu siap melesat menuju Odaiba untuk menuntut balas dengan cara yang paling terhormat di atas lintasan balap. Sirkuit daratan reklamasi Odaiba pagi itu berubah menjadi lautan manusia yang dibakar oleh adrenalin dan aroma ban terbakar. Langit Tokyo yang bersih menjadi saksi babak final kejuaraan D1 Grand Prix, puncak tertinggi dari kasta kompetisi drifting di Jepang. Ribuan penonton berjubel di tribun, memegang bendera sponsor dan kamera bersensor tinggi. Di tengah keriuhan itu, sorot lampu kamera media tak henti-hentinya mengarah pada dua mobil yang terparkir di garis start. Nissan Silvia S15 milik Ryuji yang tampak angkuh, dan Nissan GTR R35 hitam milik Aiko Tanaka yang semalam baru saja lolos dari maut sabotase. Fajar berdiri di sudut pit stop dengan kondisi fisik yang mengenaskan. Matanya merah karena tidak tidur sama sekali, telapak tangannya dibalut perban putih akibat luka bakar las gas semalam, dan seragam mekaniknya penuh dengan noda oli hitam. Beberapa mekanik dari tim lain, termasuk Takashi yang datang menonton, menatap Fajar dengan pandangan sangsi. Mereka tahu mobil Aiko sempat disabotase, dan mereka tidak percaya bahwa mesin yang diperbaiki dalam semalam menggunakan metode tradisional, Indonesia akan mampu bertahan menghadapi siksaan putaran mesin di atas 8.000 rpm. Sesi final menggunakan sistem Suiso,
Balapan berpasangan di mana dua mobil meluncur miring bersamaan dengan jarak hanya beberapa sentimeter. Ryuji memimpin di depan sebagai leader, sementara Aiko menempel ketat di belakang sebagai chaser. Begitu bendera start dikibarkan, kedua monster berkekuatan ratusan tenaga kuda itu melesat, meraung dahsyat membelah lintasan Odaiba. Pada tikungan pertama, Ryuji melakukan manuver ekstrim, melempar bagian belakang mobilnya hingga memuntahkan asap putih yang tebal untuk menghalangi pandangan Aiko. Namun, di dalam kabin GTR, Aiko tidak merasa takut sedikit pun. Di otaknya, bukan lagi perintah manajer atau ancaman sponsor yang terngiang, melainkan ucapan Fajar semalam. Balapanlah untuk diri Neng sendiri. Aiko menginjak pedal gas lebih dalam. Mesin hasil ramuan kuningan Kiara Condong itu merespons dengan kegilaan yang luar biasa. Raungannya melengking tinggi, stabil, dan melontarkan bodi GTR menempel begitu dekat dengan mobil Ryuji, hanya berjarak sefase telapak tangan. Penonton di tribun berdiri dan bersorak histeris melihat keberanian Aiko. Di tikungan terakhir yang menentukan, Ryuji mencoba melakukan trik kotor dengan mengerem mendadak di tengah sudut miring untuk membuat Aiko kehilangan kendali. Ban mobil Aiko menjerit keras, berasap tebal, dan bodi mobilnya sempat bergetar hebat. Di pit stop, Fajar memejamkan mata, memegang pagar pembatas dengan tangan gemetarnya. Ia tahu, sambungan las daruratnya sedang menerima tekanan hidrolik paling ekstrim. "Bertahanlah, Godzilla. Bertahanlah demi harga diri kami," bisik Fajar dalam hati. Keajaiban terjadi. Sambungan kuningan itu tidak pecah. Mesin GTR milik Aiko justru menyalak lebih keras, memberikan traksi tambahan yang membuat Aiko mampu melakukan koreksi setir secara magis, meluncur melewati garis finish dengan sudut kemiringan yang jauh lebih sempurna daripada Ryuji. Papan skor digital raksasa berkedip, menampilkan angka poin tertinggi untuk Aiko Tanaka. Sirkuit Odaiba pecah dalam gemuruh sorak-sorai. Aiko Tanaka keluar sebagai juara se-Jepang. Saat mobil kembali ke area pit stop, ratusan jurnalis langsung menyerbu dengan lampu kilat yang bertubi-tubi. Para petinggi sponsor berjas rapi berebut mendekati Aiko yang baru saja keluar dari mobil. Namun, Aiko mengabaikan mereka semua. Dengan napas yang masih memburu dan piala kemenangan di tangan kirinya, matanya bergerak liar mencari satu orang. Ia melihat Fajar yang berdiri kusam di sudut paling belakang, mencoba tersenyum di tengah rasa lelahnya yang luar biasa. Aiko membelah kerumunan jurnalis, melangkah cepat ke arah pemundak Bandung tersebut. Di depan ratusan kamera televisi yang menyiarkan langsung ke seluruh Jepang, Aiko berhenti tepat di depan Fajar. Air mata kemenangan mengalir deras di pipi cantiknya, melunturkan seluruh dinding pembatas kasta sosial yang selama ini diagungkan kota Tokyo. "Fajar, kita menang. Mobil ini, mesin ini tidak akan pernah sampai ke garis finish tanpa tanganmu," seru Aiko. Suaranya bergetar hebat karena emosi yang meluap-luap. Fajar tersenyum lebar, meski wajahnya pucat. "Sudah saya bilang, Neng. Mesinnya tahu siapa yang punya hati. Neng Aiko hebat sekali tadi." Aiko tiba-tiba meraih tangan kanan Fajar yang dibalut perban putih, lalu mengangkatnya tinggi-tinggi ke udara, menghadap ke arah tribun penonton dan sorotan kamera media. "Dengarkan semuanya. Kemenangan hari ini bukan milik saya, tapi milik mekanik terbaik saya. Dia datang dari Indonesia, dan dia memiliki tangan yang bisa menciptakan keajaiban," teriak Aiko dalam bahasa Jepang yang lantang dan tegas. Mendengar pengakuan emosional yang begitu jujur dari sang Ratu Drift, para jurnalis sempat tertegun sebelum akhirnya riuh jepretan kamera makin menggila. Di sudut pit, Takashi tertunduk lesu, akhirnya mengakui dengan mutlak bahwa ijazah tingginya telah kalah telak oleh ketulusan dan bakat alam anak Kiara Condong. Fajar merasakan matanya panas. Air matanya menetes bebas di atas seragam bengkelnya yang kotor. Di tengah hujan konfeti berwarna emas yang turun perlahan dari langit Odaiba, ia menatap ke langit, teringat wajah ayahnya di Bandung. Hari itu, di ibu kota teknologi dunia, seorang anak montir angkot tidak hanya berhasil memenangkan sebuah balapan, melainkan telah berhasil menaklukkan hati manusia dengan martabat yang paling tinggi. Berita tentang kemenangan Aiko Tanaka di Odaiba segera bertransformasi menjadi bola api rumor yang menggelinding liar di seantero Tokyo. Namun, yang menjadi bahan perbincangan utama di halaman depan majalah otomotif dan stasiun televisi swasta bukanlah teknik drifting miring Aiko yang legendaris, melainkan sosok pemuda berkulit sawo matang dengan seragam mekanik penuh noda oli yang tangannya diangkat oleh sang ratu di atas podium. Fajar, anak Kiara Condong yang biasanya tidak dianggap di bengkel Shinagawa, mendadak menjadi buruan kilat lampu kamera jurnalis. Efek domino dari kejadian itu segera terasa di lingkungan kerja. Sikap sinis yang biasanya Fajar terima,
mendadak menguap digantikan oleh rasa segan yang canggung. Takashi bahkan tidak berani lagi melemparkan kain lap kotor ke arah kakinya. Namun, semua gegap gempita itu tidak membuat Fajar besar kepala. Ia tetaplah Fajar yang sama, pemuda yang menganggap pencapaian tertingginya adalah jika berhasil menyetel karburator angkot hingga tidak mogok di tanjakan Dago. Ujian mental yang sesungguhnya baru datang pada hari Kamis sore. Sebuah sedan hitam mewah bertirai gelap berhenti di depan bengkel Shinagawa. Seorang pria berbadan tegap dengan setelan jas hitam klimis turun, membawa selembar amplop tebal berlogo embos emas berbentuk bunga krisan keluarga Tanaka. Surat itu bukan dari manajemen tim balap, melainkan undangan pribadi langsung dari Akira Tanaka, ayah kandung Aiko yang dikenal sebagai salah satu pengusaha sektor manufaktur logam paling kolot dan berpengaruh di kawasan elit Shibuya. Rekan-rekan mekanik Fajar di bengkel langsung menyebarkan atmosfer ketakutan yang mencekam begitu surat itu dibuka. Menurut desas-desus, Akira Tanaka adalah pria yang bertangan besi. Ia tidak akan membiarkan nama baik keluarganya disangkut pautkan dengan seorang buruh kontrak asing. Beberapa montir menakut-nakuti Fajar bahwa ia akan disuruh menandatangani surat deportasi paksa, atau yang lebih buruk, berhadapan dengan sekumpulan pria berwajah seram yang akan memintanya menjauh dari Aiko selamanya. Malam sebelum keberangkatan, Fajar tidak bisa memejamkan mata. Kamar kosnya yang sempit terasa makin pengap. Di bawah temaram lampu bohlam 5 watt, ia menggeledah lemari pakaiannya, mencari baju terbaik yang ia miliki. Pilihan terbaiknya jatuh pada sebuah jas hitam pinjaman milik seorang teman sesama TKI yang ukuran bahunya kesempitan, membuat Fajar tampak seperti seorang petinju kelas ringan yang salah memilih jubah tanding. Hari yang menegangkan itu pun tiba. Mobil jemputan membawa Fajar membelah kemegahan distrik Shibuya, melewati papan reklame neon yang raksasa, lalu berbelok masuk ke sebuah kawasan perumahan tradisional yang sangat eksklusif. Rumah keluarga Tanaka berdiri megah di balik dinding batu yang tinggi, dikelilingi oleh jajaran pohon pinus yang dipangkas sangat rapi. Suasana di dalam rumah itu begitu sunyi, kaku, dan memancarkan wibawa yang feodal. Fajar dipandu berjalan menyusuri selasar kayu yang mengilat, melewati taman air mancur kecil, hingga tiba di depan sebuah pintu geser shoji yang besar. Petugas penjemput menggeser pintu tersebut perlahan, menyingkapkan sebuah ruangan luas berlantai tatami yang aromanya wangi teh hijau bercampur kayu pinus kuno. Di tengah ruangan, membelakangi jendela besar, duduk seorang pria parubaya yang penampilannya langsung membuat lutut Fajar terasa lemas. Pria itu adalah Akira Tanaka. Ia mengenakan kimono sutra berwarna abu-abu gelap. Wajahnya persegi dengan garis rahang yang tegas, rambutnya yang mulai memutih disisir rapi ke belakang, dan sepasang matanya menatap Fajar dengan ketajaman yang sanggup menguliti keberanian siapapun. Di sampingnya, Aiko duduk bersimpuh dengan anggun, kepalanya menunduk, tidak berani menatap langsung ke arah ayahnya. Suasana di dalam ruangan itu begitu mencekam, seolah-olah udara berhenti bergerak dan sebutir debu pun takut untuk jatuh ke lantai. Fajar melangkah maju dengan canggung. Jas pinjamannya yang kesempitan berkerit pelan saat ia mencoba duduk bersimpuh di atas tatami di seberang meja kayu rendah. Jantungnya berdentang keras, persis seperti bunyi setang seher yang hampir jebol. Akira Tanaka tidak langsung berbicara. Ia menuangkan teh hijau ke dalam cangkir keramik kecil dengan gerakan yang sangat lambat dan presisi. Setelah meletakkan teko, ia melipat kedua tangannya di depan dada, lalu mengarahkan tatapan matanya yang sedingin es langsung ke manik mata Fajar. "Jadi, kamu adalah anak muda dari Indonesia yang telah membuat putriku melupakan semua peraturan yang aku buat?" tanya Akira, suaranya berat, bariton, dan menggunakan bahasa Jepang formal yang terdengar sangat berwibawa. Fajar menelan ludah dengan susah payah. Tenggorokannya mendadak terasa kering seperti padang pasir. Namun, ia mengingat wejangan ibunya bahwa seorang lelaki tidak boleh menundukkan kepala jika ia tidak melakukan kesalahan. Ia menegakkan punggungnya yang kaku. "Betul, Tuan Tanaka. Nama saya Fajar. Saya datang ke sini murni untuk bekerja dan membantu tim balap Neng Aiko. Saya tidak memiliki maksud buruk apapun," jawab Fajar menggunakan bahasa Jepang patah-patah miliknya. Suaranya bergetar namun ada ketegasan yang jujur di sana. Akira Tanaka menyipitkan matanya, mengamati guratan luka bakar di telapak tangan Fajar yang belum sembuh benar akibat insiden las darurat malam itu. Pria tua itu perlahan menghela napas panjang, sebuah gerakan yang membuat atmosfer ketegangan di dalam ruangan mencapai puncaknya. Fajar sudah bersiap untuk mendengar kalimat pengusiran atau perintah untuk segera berkemas kembali ke Bandung. Namun, yang terjadi berikutnya di atas lantai tatami Istana Shibuya itu justru menjadi awal dari sebuah rahasia besar yang akan membalikan jalan hidup mereka selamanya. Suasana di dalam ruangan berlantai tatami itu mencapai titik didih yang paling kaku.
Fajar sudah pasrah. Di dalam kepalanya, ia sudah membayangkan skenario terburuk, dideportasi kembali ke Bandung, memeluk ibunya di bandara dengan tangan hampa, dan kembali mengelap angkot di ruko sempit Kiara Condong. Namun, ketegangan itu mendadak pecah oleh sebuah gerakan yang luar biasa ganjil. Akira Tanaka, pria berwajah sekeras batu granit yang ditakuti para petinggi industri otomotif Tokyo itu, perlahan memiringkan kepalanya. Ia menatap guratan luka las di tangan Fajar, lalu beralih menatap wajah kusam pemuda itu dengan mata yang perlahan-lahan menyipit, bukan karena marah, melainkan karena sejenis rasa sangsi yang mendadak runtuh. Pria tua itu perlahan menegakkan tubuhnya, melenturkan posisi duduk bersimpuhnya yang kaku, lalu menghela napas panjang hingga bahunya yang tegap merosot. Dan, dalam sebuah lompatan magis yang melompati seluruh batas logika ruang dan waktu, bibir Akira Tanaka terbuka untuk mengeluarkan untayan kalimat yang membuat rahang Fajar hampir copot ke lantai. "Kasep, maneh budakna mangko sasih montir Kiara Condong." Lain, kalimat itu meluncur bukan dalam bahasa Jepang formal yang berwibawa, melainkan dalam bahasa Sunda dengan logat yang begitu kental, renyah, dan akrab, seolah-olah pria berkimono mahal itu baru saja turun dari angkot jurusan stasiun Hall Gede Bage. Fajar tertegun. Matanya membelalak lebar seperti lampu depan Nissan GT-R yang dinyalakan maksimal di tengah malam. Ia menoleh ke arah Aiko, namun gadis itu hanya tersenyum manis, seolah sudah mengantisipasi ledakan kebingungan yang akan melanda mekaniknya. "Tuan tiasa nyarios Sunda?" tanya Fajar terbata-bata. Lidahnya mendadak keluh, mencampur adukan rasa tidak percaya dan rasa ngeri jangan-jangan ia sedang bermimpi akibat kurang tidur semalaman. Akira Tanaka tertawa terbahak-bahak. Suara tawanya yang menggelegar meruntuhkan seluruh wibawa feodal ruangan mewah di Shibuya tersebut. Ia bangkit berdiri, menanggalkan segala aturan kesopanan Jepang yang kaku, lalu melangkah lebar mendekati Fajar. Tanpa ragu, tangan tuanya yang kokoh mencengkeram kedua bahu Fajar dan mengguncangnya dengan penuh kerinduan seorang sahabat lama. Kenyataannya adalah, 30 tahun yang lalu, pria bernama Akira Tanaka ini hanyalah seorang pemuda buntang-banting bernama Ahmad, seorang TKI nekat asal Sumedang yang mengadu nasib secara ilegal di Tokyo. Pada masa-masa awal pelariannya yang penuh darah dan air mata, Ahmad sempat frustrasi dan hampir mati kelaparan di jalanan dingin Shinjuku. Di tengah keputusasaan itu, ia ditolong oleh seorang montir senior asal Indonesia yang sedang mengikuti proyek kerjasama jangka pendek di Jepang. Montir itu tidak lain dan tidak bukan adalah Mangko Sasih, ayah kandung Fajar. Di bawah bimbingan Mangko Sasihlah, Ahmad belajar dasar-dasar mekanika tingkat tinggi, esensi dari sebuah ketepatan, dan arti dari kejujuran sekrup. Mangko Sasih yang berhati emas tidak hanya membagikan ilmunya, melainkan juga meminjamkan modal dan memberikan selembar kain lep katun kumal sebagai simbol martabat seorang pekerja. Dengan modal ilmu Kiara Condong itulah, Ahmad berganti nama menjadi Akira Tanaka, menikahi seorang wanita Jepang, mendirikan imperium manufaktur komponen logam, hingga mampu mengantarkan putrinya, Aiko, menjadi ratu di sirkuit balap. Bapak maneh, Mangko Sasih, adalah guru terbesar dalam hidup urang, Fajar, kata Ahmad. Matanya berkaca-kaca menahan haru sambil menepuk-nepuk punggung Fajar. Maneh persis kawas bapak maneh waktu ngora. Nekat, bebal, tapi ceuli maneh teu bisa dibohonganku mesin. Aiko perlahan bergeser duduk mendekat, lalu menjelaskan dalam bahasa Inggrisnya yang kini terdengar jauh lebih hangat. Ternyata, sejak awal insiden kerusakan Nissan GT-R di bengkel Shinagawa, Aiko sudah sengaja menguji Fajar. Ayahnya selalu bercerita tentang keajaiban, indra keenam mekanis, milik montir-montir didikan Kiara Condong. Ketika Aiko melihat Fajar menggunakan obeng panjang untuk mendengarkan mesin, ia langsung tahu bahwa pemuda di depannya adalah anak dari pria yang sering diceritakan ayahnya dengan penuh rasa hormat. Pertemuan sore itu tidak lagi diisi oleh aroma teh hijau yang kaku. Atas perintah Ahmad, para pelayan rumah mewah itu mendadak sibuk di dapur, bukan untuk menyiapkan sushi atau sashimi, melainkan untuk menyajikan menu makan malam paling absurd yang pernah ada di kawasan elit Shibuya. Sepiring besar jengkol balado pedas dan sambal terasi yang bumbu-bumbunya diselundupkan Ahmad di dalam koper setiap kali ia pulang menengok kampung halamannya di Jawa Barat. Di atas meja kayu jati yang mahal, di tengah megahnya kota Tokyo yang dingin dan mekanis, 3 manusia berbeda generasi dan budaya itu makan bersama dengan tangan telanjang, diselingi tawa riuh dan kisah-kisah masa lalu tentang bau oli Kiara Condong. Fajar makan sambil menangis, bukan karena sedih, melainkan karena rasa syukur yang meluap-luap memenuhi dadanya. Dari kisah perjalanan Fajar, sang alkemis oli dari Bandung,
Kita diajarkan tentang sebuah kebenaran universal yang sederhana namun seringkali dilupakan oleh manusia modern yang silau oleh gemerlapnya dunia, bahwa martabat dan harga diri seseorang tidak pernah ditentukan oleh selembar ijazah formal, warna paspor, atau dari kasta sosial mana ia dilahirkan. Dunia mungkin bisa merendahkan pekerjaanmu, menempatkanmu di kasta terendah sebagai pemegang sapu dan kain pel di sebuah kota metropolitan sekonstan Tokyo. Namun, selama kita memelihara ketulusan di dalam dada, menjaga kejujuran dalam setiap ketukan alat kerja, dan merawat bakat alam yang dititipkan Tuhan dengan disiplin yang gila, maka dunia sendiri yang akan berlutut dan menunduk hormat pada kemampuan tanganmu. Fajar juga membuktikan bahwa takdir manusia tidak pernah bergerak secara acak. Kebaikan sepele yang ditanamkan oleh ayahnya, Mangko Sasih, puluhan tahun lalu di sebuah ruko sempit di Bandung, ternyata melintasi samudra luas dan waktu yang panjang, untuk kemudian tumbuh menjadi buah perlindungan yang manis bagi anaknya di ujung dunia. Hidup ini adalah tentang tabungan kebaikan. Apa yang kita tanam dengan ketulusan hati, akan selalu menemukan jalannya untuk kembali pulang. Cerita ditutup dengan pemandangan malam hari di sirkuit Odaiba sebulan kemudian. Nissan GT-R R35 hitam milik Aiko kembali meluncur miring dengan anggun, memuntahkan asap putih ban yang beraroma kemenangan. Di kursi penumpang, Aiko Tanaka mengemudi dengan senyum lepas tanpa beban, sementara di sampingnya, Fajar duduk sambil bersiul santai, mendengarkan lagu dangdut kesukaannya. Di saku belakang celananya, kunci Inggris tua yang berkarat itu tetap setia terselip, sebuah lambang bisu bahwa sejauh apapun seorang anak manusia melompat menaklukkan dunia, ia tidak akan pernah lupa pada akar budayanya.